Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfian Masyari, TLMB Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar tingkat 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu sistem respirasi? Jadi begini teman-teman, sistem respirasi adalah suatu proses di mana mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi dalam tubuh kita. Sistem respirasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, respirasi eksternal atau respirasi luar, di mana pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antar darah dan udara. Sedangkan yang kedua, respirasi internal atau respirasi dalam, yakni pertukaran antar oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh kita, teman-teman. Sistem respirasi atau sistem pernapasan sendiri ada beberapa organ yang ikut bekerja, seperti organ berikut ini. Inilah anatomi dari sistem pernapasan. Apa saja? Mari kita lihat satu-satu, teman-teman. Yang ini disebut dengan rongga hidung, yang ini disebut dengan faring, yang ini disebut dengan trakea. Nah, yang ini disebut dengan bronkus, yang ini disebut dengan broncholius, dan ini disebut dengan alveolus. Yang tadi saya sebutkan adalah organ-organ utama yang mendukung sistem respirasi atau sistem pernapasan berjalan. Tetapi sebenarnya jika dilihat dari struktur anatomi tubuh kita seperti gambar berikut ini, ada beberapa organ-organ atau bagian-bagian yang mendukung sistem respirasi lagi, seperti paru-paru, diafragma, rongga perut, dan epilogus. Berdasarkan struktur-struktur yang kita baca tadi, sebenarnya saluran pernapasan terbagi atas dua bagian, teman-teman. Yang pertama itu saluran nafas atas yang terdiri dari kafum nasi, kafum oris, sinus aparanalis, faring, dan laring. Nah, yang kedua terdiri dari saluran nafas bawah, yakni trakea dan bronchial. Gimana sih anatomi dari saluran nafas tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Anatomi hidung bagian dalam sendiri terdiri dari struktur yang membentang dari naris anterior hingga koana di posterior, memisahkan rongga hidung dari nasofaring. Septum nasi atau nasal membagi tengah bagian hidung menjadi kafum nasi kanan dan kafum nasi kiri. Kafum nasi sendiri memiliki 4 buah dinding, yaitu dinding medial, lateral, inferior, dan superior. Mari kita lihat satu-satu bagaimana anatomi kafum nasi pada hidung atau bagian dalam dari hidung, teman-teman. Anatomi kafum nasi mulai dari bagian anterior. Ini dia gambarnya. Pertama-tama, yang ini disebut dengan vestibulum nasi. Terdapat bulbul halus, lalu ada limen nasi yang memisahkan antara vestibulum nasi dan kafum nasi. Kafum nasi terbagi atas dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian kafum nasi anterior dan bagian kafum nasi posterior, yang mana bagian anterior memisahkan antara kafum nasi dengan hawa luar, sedangkan bagian posterior itu ke dalam ke arah nasofaring. Lalu yang ini disebut dengan concha nasalis superior. Lalu di bawahnya seperti saluran disebut meatus nasi superior. Lalu yang ini disebut dengan concha nasalis media. Di bawahnya disebut dengan meatus media. Selanjutnya yang ini disebut dengan concha nasalis inferior. Di bawahnya yang ini disebut dengan meatus nasi inferior. Kemudian di bawah sinus panalis terdiri dari sinus frontalis, lalu ada sinus sphenoidalis. Nah, setelah itu di bagian nasofaring posterior kafum nasi atau di bagian belakangnya ini disebut dengan nasofaring. Nah, yang ini disebut dengan orofaring, berada di cavitalis oris atau kafum oris. Yang ini laring noparing, berada di belakang laring. Laring itu tempat menyimpan pita suara, teman-teman.
Cara kerja pada sistem pernapasan pada manusia sendiri ialah melibatkan semua organ pernapasan yang tadi kita sebutkan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antar paru-paru dan pembuluh darah. Kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh atau dihembuskan ke udara. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernafas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Baik teman-teman, sekian video dari saya pada kesempatan kali ini. Nah, tentang sistem respirasi dan anatomi serta fungsinya semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Terus semangat dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!